Halo semua, selamat datang di podcast Etika Santuy. Kembali lagi bersama saya, Michael Berjanto. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah yang beberapa bulan belakangan ini cukup menghebohkan masyarakat, yaitu kasus penembakan Dr. Sunardi oleh Densus 88. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh lagi, saya akan menyapa terlebih dahulu nih para narasumber kita dari mahasiswa Teknik Elektro. Di sini sudah ada Yehan, Arya, Owen, dan juga Rio. Gimana nih kabarnya? Baik, mantap, luar biasa. Baik. Nah, karena pada semangat semua nih, jadi kita langsung saja nih mengupas atau menganalisis kasus dari penembakan Dr. Sunardi oleh Densus 88 dari sudut pandang etika deontologi dan juga utilitarianisme. Nah, untuk apa? Untuk menjawab apakah tindakan penembakan tersebut etis atau tidak. Nah, sebelum memulainya, saya mungkin akan bertanya ke salah satu narasumber kita. Mungkin Sobat Yahan. Sobat Yahan ini tim apa dulu nih? Deontologi atau utilitarian? Saya tim deontologi, bareng Adio. Pas banget nih. Nah, boleh nggak kenalin ke kita dulu dong, apa sih itu teori etika deontologi? Kan ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu ada baiknya kita berkenalan dulu dengan teori etika deontologi. Oke, jadi teori deontologi ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant, ya, seorang filsuf dari Jerman waktu itu. Konsep yang terkenalnya itu imperatif kategoris, yaitu perintah yang bukan bersifat permintaan atau komando, tapi bersifat sebuah keharusan, tetapi juga bukan merupakan paksaan, melainkan keharusan yang bersifat mutlak dan tanpa syarat. Lalu kalau teori etika deontologi ini intinya adalah tindakan itu nilai etis atau tidaknya berdasarkan cara perbuatannya. Lalu untuk simpelnya, mungkin karena bahasanya tadi terlalu tinggi gitu, apa itu imperatif kategoris lah atau apa. Jadi simpelnya kalau teori deontologi ini ya jika tidak ingin dijahati ya jangan jahatin orang lain gitu. Lalu dalam teori deontologi ini juga ada istilah maksim atau kehendak. Jadi apakah maksim atau kehendak kita itu bisa dijadikan aturan universal? Jika bisa, maka maksim tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang bermoral. Lalu untuk deontologi ini penerapannya banyak nih, biasanya, terutama tentang pelaksanaan peraturan moral gitu, seperti jangan mencuri, jangan berbohong, menepati janji, itu kan sudah pasti dapat dijadikan aturan universal sehingga bisa dikatakan itu adalah hal yang bermoral. Selain itu tadi juga ada karena kita seperti jangan mencuri, jangan berbohong, berarti kan kita juga secara tidak langsung sebenarnya menghargai hak hidup orang lain gitu. Jadi ya sama saja itu seperti menghargai HAM lah, istilahnya seperti itu. Mungkin kalau untuk sisanya bisa saya serahkan ke Adeo nih. Saya tadi diam-diam aja nih. Ya, terima kasih, Brian. Ya, deontologi itu pastinya tidak sempurna ya. Teori deontologi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya yang pasti itu teori deontologi itu pasti, karena teori deontologi itu fokus pada tindakannya itu sendiri. Kalau tindakannya dinilai bermoral ya maka wajib dilakukan. Kalau tidak bermoral ya jangan dilakukan. Nah, pasti pada yang dijelaskan tadi itu pasti pada bingung, tindakan apa sih kok bisa dinilai bermoral itu gimana. Nah, pakai asas universal ya. Sebagai contoh, kalau misalnya semua orang mencuri, maka nasib dunia akan bagaimana? Pasti tidak akan baik kan. Nah, maka mencuri itu disebut tindakan yang tidak bermoral. Misalnya membantu sesama, kalau semua orang membantu sesama pasti dunia akan jadi tempat yang lebih baik. Berarti membantu sesama sebagai tindakan yang bermoral. Tapi kekurangan dari deontologi itu karena pasti maka deontologi juga kaku juga, seperti penciptanya Immanuel Kant yang orangnya juga kaku ya. Dia itu setiap harinya punya jadwal, jadi kalau ada orang datang pas dia sedang mengajar atau tidak sedang kosong ya harus mau menunggu, tidak bisa fleksibel. Oleh karena itu kalau ada persoalan dilema moral itu deontologi itu susah ketemu titik tengahnya, atau mungkin bahkan tidak akan ketemu ya. Ya mungkin itu aja sih
tentang deontologi dari kami. Saya kembalikan ke Saudara Brian. Oke, mungkin ungkapan yang cocok untuk menggambarkannya itu buat jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Jadi Iya, antara betul. Jadi betul ya kan? itu antara penciptanya sama hasil ciptaannya ya nggak jauh beda gitu ya kira-kira. Iya. Oke, jadi pemirsa tadi kita habis mengenal dari teori etika deontologi. Nah, nggak adil dong kalau sekarang kita tidak berkenalan dengan teori etika utilitarian. Nah, mungkin saudara atau sobat Owen boleh menjelaskan atau mengenalkan kepada kita apa sih itu teori etika utilitarian? Ya, terima kasih. Eh, jadi utilitarianisme itu sebuah pikiran ya yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Jeremy Bentham itu orang yang tidak suka ya sama agama. Jadi dia itu mengembangkan teori yang benar-benar berbeda gitu dengan moral yang diajarkan oleh agama. Jadi dia dalam utilitarianismenya tidak melihat moral agama yang diajarkan dari agama sama sekali. Dia hanya melihat kebahagiaan paling besar yang dirasakan semua orang itu adalah dasar dari tindakan yang etis. Jadi kebahagiaan di sini itu bisa juga diartikan sebagai keuntungan. Jadi kalau banyak orang yang untung, berarti tindakan itu etis. Kalau banyak yang rugi, oh berarti tidak etis. Mudah begitu. Dan sekarang di utilitarianisme itu dapat dibagi dua. Yang pertama, act utilitarianisme dan law utilitarianisme. Act utilitarianisme itu utilitarisme yang untuk mengeksaminasi perlakuan seorang individu. Jadi misalnya seorang ingin melakukan sesuatu, misalnya melakukan korupsi gitu. Kan dia untung banyak, tapi banyak sekali juga yang lebih banyak lagi yang merasa rugi. Jadi itu merupakan tindakan yang tidak etis. Yang kedua, rule utilitarianisme itu untuk mengeksaminasi sebuah peraturan yang berlaku. Jadi misalnya jika contoh diberlakukan aturan jangan menyetir sambil mabuk. Nah itu bisa dilihat jika aturan itu diberlakukan lebih banyak yang akan untung atau akan rugi. Nah kan kita bisa tahu sendiri ya kalau nggak ada yang nyetir sambil mabuk bakal untung, soalnya nggak ada yang bakal mengurangi kecelakaan juga. Berarti aturan ini adalah etis. Nah, gitu. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu ya itu tadi bisa dilihat ya kelebihannya. Nah, lebih mudah bisa dilihat aja, lebih untung, lebih senang yang lebih banyak yang dapat untung yang mana. Tapi kekurangannya jadi seperti tadi katanya dia itu tidak ada fondasi yang moralnya, jadi dia tidak melihat sesuatu tindakan itu moral atau tidak menurut standar yang agama gitu, yang biasanya kita udah tahu kayak secara intuitif dia tidak dipikirkan lagi gitu. Jadi misalnya membunuh gitu. Kalau kita membunuh orang, tapi dengan membunuh itu bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi, berarti membunuh itu bisa jadi etis menurut utilitarianisme. Nah, itu kekurangan. Nah, selain itu, kan kita ngomong kebahagiaan atau keuntungan bagi banyak orang. Tapi kan kita tidak tahu juga menurut orang apa yang membuat orang bahagia, apa yang membuat orang merasa untung gitu. Nah, jadi kalau dalam skala besar ya kan jadi ya begitu. Nah terus karena seperti tadi ya, kalau
bikin aturan kan kita fokusnya pada apa yang bakal terjadi kalau begini. Dia tuh masih sebenarnya kita masih memprediksi ke masa depan begitu. Jadi bisa aja salah gitu. Nah, ya begitu saja sih dari saya. Kembali ke MC. Oke. Nah, mungkin kalau kita bandingkan dengan teori deontologi, sebenarnya teori utilitarian ini tidak sekaku ya dengan deontologi. Dan di sini juga di teori etika utilitarian ini berfokus pada dampak yang dihasilkan, apakah berdampak baik ke banyak orang atau tidak gitu. Oke. Oke. Nah, pemirsa, jadi kan tadi kita sudah mengenal nih dari teori deontologi dan juga dari teori utilitarian. Nah, mungkin sebelum kita membahas kasus penembakan Dr. Sunardi oleh Densus 88, saya akan bertanya terlebih dahulu nih, mungkin sebagai pemanasan untuk kita dulu ya. Pemirsa juga boleh ikutan menjawab. Nah, saya akan bertanya, mungkin banyak dari kita yang kenal dong kisah Robin Hood, orang yang merampas harta orang kaya untuk dibagikan ke orang miskin. Nah, sebenarnya perbuatan tersebut etis atau tidak sih? Mungkin boleh nih, narasumber ataupun pemirsa juga menghubungkan dengan Pancasila. Apakah teori yang kalian pakai itu sejalan nggak dengan Pancasila? Mungkin saya akan bertanya ke tim deontologi dulu nih. Apa tanggapannya? Ya, jadi tadi kan kalau Robin Hood itu merampas harta bangsawan atau orang kaya lalu dibagikan ke orang miskin ya. Iya, Ya, benar. namanya juga merampas, mencuri. Jelas-jelas itu melanggar moralnya itu. Moral maksim dimaksud saya. Ya, jadi pasti dong ya nggak etis, tidak etis menurut deontologi. Gitu. Ya mungkin kalau Pancasila ada tanggapan? Ya, kalau dari segi Pancasila, deontologi itu menurut saya sesuai dengan sila kedua. Karena Iya, sila betul sih, kedua kan menjunjung HAM ya. menjunjung tentang HAM itu ya. Iya, mencuri kan melanggar HAM kita. Ya, merampas hak milik seseorang kan berarti melanggar HAM juga. Ya, mungkin itu saja dari sisi deontologi. Berarti deontologi itu sejalan dengan Pancasila, khususnya sila kedua ya? Iya, betul. Karena menjunjung HAM. Oke, Deontologi itu sangat menjunjung HAM dan sila kedua juga menjunjung HAM. Oke. Mungkin di sini saya coba ingin mempertegaskan kembali agar para pemirsa dan yang narasumber lainnya juga mengerti. Berarti meskipun mencuri itu mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada kerugian, hal tersebut tidak etis dong menurut teori etika deontologi. Iya, tidak etis. Tidak etis menurut etika deontologi. Ya, karena tadi itu prinsipnya dasarkan tindakan tidak sesuai moral, ya tidak sesuai, tidak etis. Gitu. Oke. Nah, sekarang mungkin kita coba nih lihat dari sudut pandang teori etika utilitarian. Nah, bagaimana nih tanggapan dari tim utilitarian? Dari kasus Robin Hood ini nih bakal kelihatan banget ini ada perbedaan deontologi sama utilitarian. Kalau deontologi kan ya Robin Hood tuh mencuri ya, emang mencuri. Ya, mencuri itu salah udah titik. Alasannya apapun nggak ada gitu lah bagi deontologi. Kalau dari utilitarian ya dia nggak begitu. Si Robin Hood ini kan dia mencuri dari petinggi, pejabat yang jahat. Terus hasil rampasannya ya nggak dia simpan sendiri. Dia bagi-bagiin ke orang-orang miskin, ke sekitarnya gitu yang membutuhkan. Kalau dari utilitarian kan dia berfokusnya pada dampak ya. Nah karena si Robin Hood ini membawa dampak yang besar gitu, yang baik ke banyak orang, nah itu merupakan tindakan yang etis ya menurut utilitarian. Jadi walaupun katanya mencuri itu ya salah, ya lihat dulu hasilnya gimana. Kalau deontologi kan ya kaku ya bener ya kayak tadi dibilang ya, mencuri salah udah salah aja. Nah dari si utilitarian sama deontologi itu emang nggak cocok deh, itu kayak berlawanan. Sama di nantinya ke Pancasilanya juga, karena si deontologi mah menjunjung banget HAM gitu, sesuai banget dia sama sila kedua kan. Utilitarian enggak, dia kan yang penting untung gitu, HAM-nya bisa diabaikan, akhirnya ya dia akan melanggar sila kedua emang. Ya begitu sih kira-kira ya dari Robin Hood ini. Oke, berarti kan kalau dari teori etika deontologi itu mencuri sama saja merampas HAM dan itu tidak sejalan dengan sila kedua pada Pancasila.
Nah, dari teori etika utilitarian ini kita udah jelas dong tahu mencuri itu ya bertentangan dengan sila kedua. Berarti hal tersebut masih dianggap etis. Iya, karena kita harus lihat dulu nih dampaknya apa. Kan kayak waktu kita nonton aja atau baca gitu Robin Hood. Ya emang banyak orang nggak mungkin dia mikir, oh Robin Hood ini penjahat nih, antagonis di cerita ini. Kan enggak. Dia itu diceritakan sebagai protagonis di cerita itu. Jadi kayak ya masuk akal gitu loh ibaratnya. Oke, berarti dengan catatan perbuatan tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal dan lebih banyak gitu ya kepada masyarakatnya. Betul, betul. Ya, lagi kalau dari kasus Robin Hood ini juga kan sering jadi perdebatan juga gitu. Apakah tindakan Robin Hood ini salah atau benar gitu? Pasti Nah, jadi iya gitu. benar. Yang kita bahas di sini, apakah tindakan tersebut etis atau tidak etis gitu. Dengan sudut pandang etika deontologi dan utilitarianisme. Kita memperoleh jawaban yang beda. Iya, apalagi kalau di zaman sekarang kan udah ada peraturan gitu. Itu tambah menuai pro dan kontra lagi. Iya, betul. Coba ada Robin Hood modern gitu kan. Pasti ditangkap juga. Iya, jadi di sini kita dalam kasus Robin Hood saja kita lihat nih ada setidaknya dari pembahasan kita ini ada dua sudut pandang yang berbeda dari deontologi dan juga utilitarian. Nah, gimana nih dengan kasus Dr. Sunadi? Apakah ada perbedaan juga atau tidak nih? Mungkin para pemirsa dan narasumber ini juga nggak sabar nih untuk berdebat dan menyampaikan opininya tentang kasus penembakan Dr. Sunadi. Jadi mungkin saya akan langsung saja bertanya dengan tim deontologi. Tanggapannya gimana nih dengan kasus penembakan Dr. Sunadi? Etis atau tidak etis? Ya, kalau ya terserah. Ya, saya dulu ya, Adio. Kalau dari deontologi ya melanggar HAM sih intinya. Kan penembakan itu jelas melanggar HAM ya. Ya, kalau menurut Adio gimana? Apakah penembakan melanggar HAM? Ya, saya sependapat sama Saudara Ian ya. Iya, kita di sini bahasnya penembakannya ya. Disclaimer aja nih, kita bahasnya penembakannya bukan dari sudut pandang dari teroris atau dari sudut densus polisi ya. Ya, penembakannya berarti kan merampas nyawa seseorang, merampas haknya untuk hidup kan. Berarti bisa dinilai itu bahwa penembakan teroris itu tidak etis. Karena seburuk-buruknya orang, sejajarnya kelakuannya orang itu pasti dia masih memiliki asasi manusia. Jadi ya tindakan ini menurut deontologi itu tindakan yang tidak berulang. Oke, berarti kalau saya lihat dari teori etika deontologi ini, meskipun orang tersebut jahat banget nih, anggap saja misalnya pembunuh berantai, berarti kita tidak boleh juga dong mengambil nyawa orang tersebut. Iya. Iya, betul. Oke, gimana menurut tanggapan dari tim utilitarian nih tentang kasus Dr. Sunadi? Mungkin boleh? Lagi-lagi beda banget ya deontologi sama utilitarian. Tadi kan Brian sempat bilang ya, walaupun dia pembunuh berantai gitu, nggak boleh dibunuh dong. Nah, kita kayak Batman gitu lah. Batman tuh kan nggak mau ngebunuh ya dia prinsipnya. The Joker tuh kan pembunuh berantai gitu, dia orang gila gitu. Nah, walaupun si Batman tahu si Joker bakal ngebunuh, ya dia nggak mau ngebunuh si Joker gitu, cuma ditangkap. Ya kita tahu ujung-ujungnya bakal lepas gitu. Kita nonton aja gitu, kenapa nggak dibunuh aja sih? Nah, ini mungkin bisa jadi sebagai perumpamaan gitu. Si Batman ini pemegang teguh dia kantianisme gitu, deontologi gitu. Sementara kalau dari sudut pandang utilitarian, bunuh aja itu Joker. Nanti kan akhirnya dia nggak bisa ngebunuh yang lain. Si kasus penembakan Dr. Sunadi juga sama nih ya. Jadi kan kita ngomongin di bagian penembakannya ya. Kan si Sunadi itu melawan ya, dia pakai mobil kan, membahayakan anggota polisi gitu. Ada sekitar lebih dari 5. Jadi kalau dari utilitarian kan dia melihat ya dampak mana yang lebih baik, yang lebih luas. Ya kan si Sunadi itu kalau ditembak satu nyawa doang yang hilang. Sementara bisa menyelamatkan anggota-anggota densus yang lain. Nah, dimana walaupun sekarang nih zaman sekarang itu kan lebih sesuai pakai utilitarianisme peraturan. Nah, kondisi waktu itu juga udah sesuai banget buat melakukan tindakan seperti itu. Penembakan itu udah terpenuhi kondisinya. Jadi kalau menurut utilitarianisme itu udah merupakan tindakan yang etis. Tapi ya pasti ada juga yang mikir itu tengah hantu mau gimana juga nggak boleh tembak. Ya lagi-lagi itu makanya jadi ada pro dan kontra. Pasti itu kalau berhubungan dengan penembakan HAM gitu. Kalau dari utilitarianisme sih begitu ya dia melihat dampaknya. Oke, berarti kalau kita lihat menurut teori etika utilitarianisme peraturan ini
tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 ini merupakan tindakan etis dan juga tindakan yang tegas ya, dalam menegakkan hukum di Indonesia. Benar. Oke. Nah, di sini pemirsa kita dapat melihat nih perbedaan yang sangat jauh dari pandangan deontologi dan juga utilitarianisme terhadap penembakan Dr. Sunardi oleh Densus 88. Kita dapat melihat penembakan tersebut dapat dikatakan benar atau tidak tergantung dari teori etika apa yang kita lihat. Jadi dapat dikatakan berbeda sudut pandang, berbeda juga kesimpulan yang dapat diambil. Sebenarnya hal tersebut juga sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-harinya. Seringkali kita merasa kita benar, walaupun sudut pandang orang lain sebenarnya kita salah. Dari diskusi ini, kita tidak hanya belajar untuk mengupas atau menganalisis penembakan Dr. Sunardi dari teori etika deontologi dan juga utilitarianisme, ataupun Pancasila. Di sini kita juga belajar untuk melihat segala sesuatu, bukan dari satu sudut pandang saja. Sekian dari video atau kesempatan atau diskusi yang kita lakukan dalam podcast etis ini. Saya Michael Brian Janto, pamit undur diri dan juga terima kasih kepada narasumber yang telah hadir. Diskusi ini sangat menarik. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih juga sama-sama semua.